Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Benarkah ketika Anies Baswedan sudah berani mengumumkan akan nyapres, artinya sudah adakah sinyal kendaraan politik yang akan mengusungnya? Lalu, benarkah Partai Demokrat legowo untuk mengusung Anies bersama koalisinya? Kita langsung membahasnya bersama anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Pak Syarif, selamat malam. Selamat malam, Mbak Priani, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat. Terima kasih, Bapak. Mas Burhan, selamat malam. Malam. Ya, baik. Kita langsung mulai. Tentu pertanyaan pertamanya yang baru saja selesai Rapimnas. Pak Syarif Hasan, mengapa yang dinanti-nantikan bagi para peserta Rapimnas, yaitu AHY diusung menjadi capres di 2024 tidak terjadi? Kenapa tidak muncul nama AHY? Ya, pertama kita harus sampaikan bahwa untuk menjadi kontestasi Pilpres itu dibutuhkan koalisi. Nah, koalisi yang tersedia itu adalah antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nah, seiring dengan wacana koalisi yang akan dibentuk, tentunya semangatnya adalah kita menginginkan ada kebersamaan di dalam menentukan siapa yang menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapres. Nah, secara eksplisit kami sudah sampaikan bahwa untuk menentukan siapa capres dan siapa cawapres tersebut, maka anggota koalisi itu harus duduk bersama-sama, menyatukan visi dan misi, menyatukan platform bersama, sekaligus menentukan siapa yang bisa menjadi capres dan siapa yang bisa menjadi cawapres. Dengan satu tujuan adalah pasangan itu kita yakini akan menjadi pemenang pemilu Pilpres di 2024. Itulah yang mendasari mengapa kami tidak secara eksplisit menyatakan, kami menyadari bahwa yang penting sekarang ini harus dibentuk. Karena masing-masing setelah itu kita sama-sama duduk untuk bersama-sama menentukan siapa capres dan siapa cawapresnya. Nah, Mas AHY juga sebagai Ketua Umum juga pada pidato kebangsaan kemarin juga sudah menyatakan secara implisit bahwa untuk menentukan siapa yang menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapres itu adalah berdasarkan elektabilitas, berdasarkan survei dari lembaga survei, dari beberapa lembaga survei yang dikompilasi nantinya, dibicarakan siapa yang tertinggi dan siapa yang berikutnya, dan disadari bahwa yang memiliki elektabilitas tertinggi seyogianya akan kita nominasikan sebagai capres. Nah, kita tahu bersama dalam hal ini Nasdem sudah menominasikan Anies Baswedan sebagai capres dan tentunya akan terbuka bagi Partai Demokrat sebagai salah satu koalisi yang kuat di dalam hal ini. Jadi ini udah pasti berkoalisi ya? Sudah confirm-kah koalisi? Kalau dari tadi statement dari Pak Syarif, Nasdem, PKS, Demokrat? Ya, kami menyadari dan kami meyakini bahwa koalisi ini mudah-mudahan dalam taraf finalisasi. Karena kami juga tidak terburu-buru untuk segera mendeklarasikan hari ini, misalkan kita masih punya waktu banyak sekali dan ini perlu kita adakan pertemuan yang konsisten dan sangat mendalam untuk menyatukan visi misi ke depan. Bagaimana mudah-mudahan ini kita bisa menyatu. Karena Demokrat memiliki visi ke depan adalah melakukan perubahan dan perbaikan. Dan saya melihat juga di sini Nasdem juga demikian, PKS juga demikian, sehingga insya Allah ini tinggal memerlukan beberapa kali pertemuan dan akan difinalkan. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Baik, tadi Pak Syarif mengatakan salah satunya adalah landasan dari hasil survei. Saya akan tanya langsung ke Mas Burhan. Mas Burhan, duet-duet itu kan banyak dipasangkan saat melihat seperti apa respon dari masyarakat gitu. Dan salah satu yang dipasangkan adalah duet dari Anies AHY. Mengingat tadi yang disampaikan oleh Pak Syarif, kalau Nasdem sudah jelas mengumumkan 3 nama, salah satunya adalah nama Anies. Tapi Demokrat tidak
Sepercaya diri itukah bisa kita katakan atau masih menunggu kurang lebih bahwa tidak mengajukan langsung namanya? Apa yang bisa kita baca dan mungkinkah duet antara Anies AHY ini akan terbentuk dari sambil menunggu koalisi finalisasi dari koalisi ini? Ya, kalau saya melihat apa yang diputuskan oleh Demokrat dalam Rapimnas itu satu politik realistis. Saya sebut realistis karena bagaimanapun Partai Demokrat hasil pemilu 2019 itu mendapatkan 54 kursi. Jadi bukan partai pemenang, bukan juga top 4 ya. Jadi kursinya di bawah Nasdem tapi hanya beda tipis, 4 atau 5 kursi saja. Yang kedua, dengan memasukkan variabel elektabilitas sebagai kriteria capres-cawapres, Partai Demokrat juga secara tidak langsung mengirim pesan kepada calon mitra koalisinya untuk mempertimbangkan AHY sebagai salah satu calon potensial wakil presiden. Karena di antara ketua umum partai dan di antara elit-elit yang lain yang elektabilitas sebagai capres cukup lumayan adalah AHY. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan figur-figur elit partai yang lain, AHY sebagai cawapres masih cukup kompetitif. Jadi justru saya membaca keputusan Rapimnas Demokrat itu satu bentuk politik realistis, tapi saat yang sama juga masih ingin memasukkan kepentingan subjektif elektoralnya, yaitu AHY sebagai calon wakil presiden. Nah pertanyaannya siapa capresnya? Nah kalau kita lihat per hari ini kan belum ada keputusan resmi Demokrat berkoalisi dengan mana. Karena memang koalisi dengan partai lain itu ditentukan bukan hanya oleh Demokrat sendiri, tapi juga oleh terutama Nasdem dan PKS. Oke, kalau kemudian tadi statementnya adalah sebentar lagi akan finalisasi, melihat bahwa beberapa partai sudah dengan gamblang menyatakan koalisi mereka, apakah memang akhirnya tiga partai ini Nasdem, PKS dan Demokrat akan bersatu dan berkoalisi atau ternyata masih wait and see melihat kemudian juga peta dan juga daya tawar dari masing-masing partai, Mas Burhan? Dari tiga partai yang Anda sebut tadi, Nasdem, PKS, Demokrat, menurut saya Nasdem yang paling menentukan apakah tiket buat Anies jadi atau tidak. Karena Demokrat sinyalnya udah sangat terang, benderang untuk membuka pintu buat Anies Baswedan berpasangan sama AHY. Nah masalahnya Anies sendiri bukan kader Nasdem, apalagi AHY. Jadi tentu Nasdem punya kepentingan subjektif kalau pengen mengusung pasangan Anies AHY. Jadi sementara PKS paling tidak basis massa atau konstituen plus elitnya itu sudah pro Anies Baswedan. Jadi sekarang kalau pengen memastikan apakah paket Anies AHY jadi atau tidak, itu tergantung pada Nasdem. Apakah Nasdem balik badan dengan membuka pintu buat bakal calon presiden yang diusung dalam Rakernas kemarin selain Anies, ataukah tetap membawa Anies? Jadi sekarang justru pertanyaan kembali ke Nasdem. Serius atau tidak mengusung Anies Baswedan? Nah kalau misalnya ternyata balik badan, Anies nggak dapat tiket karena suara Demokrat dan PKS tidak cukup untuk mengusung capres Anies Baswedan karena suaranya di bawah presidensial threshold. Oke, baik, kita jeda. Saya lihat Pak Syarif juga ingin mengomentari, kita jeda dulu Bapak. Termasuk yang akan saya minta tanggapan dari Pak Syarif adalah ketika salah satu rekan Anda, Benny Kaharman, mengatakan ada invisible hand yang berupaya untuk menjegal Anies nyapres. Siapa invisible hand yang dimaksud? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Pak Syarif, Mas Burhan, kita lanjutkan. Sebelum jeda, tadi saya sempat menanyakan kepada Pak Syarif bahwa ada statement dari pihak Partai Demokrat. Benny Kaharman mengatakan ada invisible hand yang berupaya untuk menjegal Anies nyapres. Ketika ditanya siapa, jawabannya ya teman-teman itulah. Ini siapa yang dimaksud invisible hand yang berupaya menjegal Anies nyapres, Pak Syarif? Ya, di dalam teori ekonomi dan teori politik memang terminologi invisible hand itu memang baku. Kita bisa melihat bahwa invisible hand itu sering dipergunakan di dalam pendekatan ekonomi maupun pendekatan politik. Nah, invisible hand itu bisa berdampak terhadap secara negatif maupun secara positif. Nah, memang itu ada di dalam literaturnya. Ya,
Nah, kalau di dalam invisible hand yang terjadi, tentu kita mengharapkan jangan sampai itu yang dampaknya negatif. Nah, begitupun juga dengan apa yang dialami oleh Mas Anies Baswedan, ya kita harapkan faktor itu tidak akan berpengaruh dan terus terang saja kami melihat bahwa invisible hand itu harusnya diungkapkan secara jelas, ya kan? Nah, dan dapat juga dibaca oleh masyarakat bahwa kadang-kadang invisible hand itu ya lebih banyak konotasinya kepada negatif. Saya Iya. pikir itu. Iya, Ya. tapi ini siapa yang dimaksud dengan invisible hand, invisible power? Apakah maksudnya Ya, partai penguasa atau pemerintah? Ya, kami tidak bisa menyatakan secara eksplisit ke itu, tetapi memang pengaruh invisible hand itu akan selalu ada dan tentunya kita hanya mengharapkan mudah-mudahan pendekatan itu tidak terjadi dan katakanlah bahwa strategi itu bagi masyarakat itu sangat difahami dan itu diharapkan biasanya kalau yang terjadi itu adalah sesuatu yang dinyatakan secara negatif, biasanya itu mendapatkan respon negatif pula dari masyarakat. Nah, Oke. tentunya harapan kita di dalam kontestasi 2024 hal itu tidak terjadi karena yang Baik. bisa melakukan invisible hand itu adalah orang-orang yang memiliki otoritas dan yang memiliki kemampuan untuk melakukan misi tersebut. Penjagalan itu. Oke, baik. Saya bacakan lalu apa tanggapan dari partai calon koalisi Demokrat yaitu Partai Nasdem yang mengatakan bahwa mereka membantah ada narasi soal pemerintah atau invisible hand yang mencegal. Karena statement berikutnya soal penentuan capres ini kan berasal dari internal parpol atau koalisi dari parpol itu sendiri. Jadi ini ada statement yang bahkan dibantah oleh Nasdem. Tanggapan Anda Pak Syarif bahwa itu tidak benar apa yang dilemparkan statement oleh Demokrat. Ya, kita memang sangat berpikiran positif bahwa itu tidak terjadi, ya kan? Iya. Dan itu ya mungkin tidak ada suatu sistem bahwa itu a priori, tetapi kita berpikiran positif bahwa ini invisible hand itu tidak terjadi. Dan tetapi pendekatan literatur memang selalu ada demikian. Ya kan? Oke, Dan saya minta tanggapan. Supaya demokrasi ini bagus, ya tentunya itu kita harapkan tidak terjadi. Oke, baik, diharapkan tidak terjadi, tapi dilempar juga gitu statement itu. Mas Burhan, tanggapannya apa? Dan ini masalahnya Nasdem yang jelas-jelas mengusung Anies saja mengatakan enggak kok, tidak ada itu yang namanya soal menjegal-jegal invisible hand. Tapi Demokrat yang tanda kutip belum juga 100% mendukung Anies malah mengatakan, waduh ada invisible hand yang mencoba menjegal Anies. Tanggapan Anda, Mas Burhan? Ya, saya bisa memahami ya kalau Pak Syarif Hasan tidak berani terbuka untuk menyebut invisible hand atau invisible power ya. Tetapi begini, soal invisible hand, penjegalan terhadap salah satu calon presiden, itu kan akibat kalau misalnya terjadi ya. Sebabnya itu bukan itu, sebab utamanya adalah presidential threshold yang terlalu tinggi. Itu akar. Mengapa kemudian partai politik harus tersandera oleh kasakusuk untuk berkoalisi dengan partai lain karena tingginya ambang batas pencalonan presiden. Demokrat dan PKS, dua partai ini bergabung tidak cukup untuk bisa mengajukan calon sendiri, bergantung oleh salah satu dari 7 partai pendukung koalisi. Nah, di antaranya adalah Nasdem. Nah, jadi Nasdem menjadi sangat menentukan mengapa tadi saya sebut jadi atau tidaknya Anies Baswedan maju itu sangat tergantung oleh Nasdem. Nah, kalau kemudian soal invisible hand ini dikaitkan dengan partai yang ada di sekitaran kekuasaan, maka Nasdem pula yang bisa menjawab, mengkonfirmasi atau membantahnya. Karena otoritas untuk proses penentuan siapa capres cawapres ada di partai politik. Jadi kita nggak bisa kemudian melemparkan kesalahan kepada invisible hand tadi, karena ujungnya adalah partai yang menentukan kedaulatan siapa capres cawapres mereka.
Nah, kalau misalnya Nasdem sendiri memutuskan calon lain di luar itu, ya jangan salahkan pula kalau kemudian muncul spekulasi atau prasangka tentang invisible hand tadi. Invisible hand itu. Meskipun lagi-lagi dalam proses kandidasi atau nominasi apapun bisa terjadi karena proses tadi sangat ditentukan oleh presidensial threshold yang terlalu tinggi. Ya, Mas Burhan, jelang masa berakhirnya jabatan Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta di Oktober nanti, sudah kemudian juga muncul Anies siap maju jika ada partai yang mengusung. Ini dari Aniesnya sendiri, kodekah atau wajar pernyataan yang normatif gitu bagi seseorang yang namanya juga sering disebut menjadi salah satu calon yang bisa diusung atau akan diusung untuk capres? Ya, timingnya kan menjelang berakhirnya masa jabatan Mas Anies 16 Oktober. Artinya kalau kodenya harus dipertegas kepada elit, saya kira tidak terlalu banyak elit politik yang kaget bahwa Anies Baswedan mungkin ingin melanjutkan karir politiknya ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut saya kodenya lebih dilempar ke publik. Nah, pertanyaannya adalah apakah statement Mas Anies tadi ditanggapi sebagai kesiapan secara psikologis oleh publik sehingga punya daya dorong untuk mengungkit elektabilitas Anies, ataukah justru dibaca sebaliknya oleh masyarakat, yaitu sebentuk perasaan atau sikap yang dianggap ambisius. Kalau misalnya yang kedua yang terjadi, alih-alih punya daya ungkit elektabilitas, tapi justru bisa menurunkan. Jadi memang sangat tergantung oleh persepsi publik dalam menangkap apakah statement itu dibaca sebagai sebuah kesiapan Mas Anies untuk maju sebagai capres dan karenanya wajar untuk disampaikan apalagi di masa akhir jabatan beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta, ataukah dibaca sebagai bentuk ambisiusme politik. Nah, ambisius dalam konteks politik elektoral Indonesia itu negatif karena kita itu menganggap seseorang itu nggak perlu menunjukkan keinginannya untuk maju ke jenjang berikutnya. Lagi-lagi tafsir ini sangat tergantung oleh bagaimana publik menyikapinya. Tetapi untuk elit, saya kira ya elit sudah membaca dengan jelas. Pak Syarif dengan Demokrat kan sudah mengeluarkan keputusan tersebut. Menurut saya sebentuk kode terbuka untuk meminang Anies Baswedan. Baik, siapkah kemudian Demokrat meminang Anies Baswedan? Pak Syarif, singkat saja. Jadi begitu Nasdem memutuskan Anies sebagai calon presiden, maka tentunya Partai Demokrat akan melakukan komunikasi dan kita semua koalisi akan siap untuk duduk bersama untuk menentukan. Jika namanya berubah dari Nasdem, Pak, mengingat ada 3 kandidat, bagaimana sikap dari Demokrat? Ya, ini kan harus kita berkoalisi. Seperti saya sampaikan tadi, siapapun yang dicalonkan untuk menjadi capres dan cawapres, koalisi ini harus duduk bersama untuk menentukan siapa yang terbaik. Karena yang penting duduk adalah bersamanya Demokrat, kita harus menang di 2024. Baik, Nah, kalau terima kasih Pak Syarif. kita menentukan pasangan yang lemah, tentunya ini merugikan bagi koalisi dan menurunkan kualitas pemilu Pilpres di 2024. Karena Baik, Pak Syarif sudah ditangkap maksudnya. Saya harus sudahi dulu diskusi kita lanjutkan di lain kesempatan. Pak Syarif Hasan dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih untuk diskusi yang menarik di Prime Time News kali ini.